Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Bilangan pasal 6. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Secara khusus kita mau membaca bagian mengenai hukum kenaziran ya. Mari kita baca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kedua, dan kita membaca secara bergantian ya, satu perikop ini. Bilangan pasal 6 ayat 1 dan seterusnya. Ayat 1 berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seorang lelaki atau perempuan mengucapkan nazar kudus, berani nazar orang Nasir untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan, dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur. Dan jangan memakan buah anggur baik yang segar maupun yang kering. Selama waktu penasirannya, janganlah ia makan sesuatu apapun yang berasal dari buah anggur, dari bijinya sampai kepada pucuk anggur." Selama waktu nasarnya sebagai orang nazir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya. Sampai genap waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Selama waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, janganlah ia dekat kepada mayat orang. Bahkan apabila mati ayahnya ataupun ibunya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, janganlah ia menajiskan dirinya kepada mereka, sebab tanda kenaziran bagi Allahnya ada di atas kepalanya. Selama waktu penasirannya ia kudus bagi Tuhan. Bersama-sama. Tetapi apabila seseorang mati di dekatnya dengan sangat tiba-tiba sehingga ia menajiskan rambut kenazirannya, maka haruslah ia mencukur rambutnya pada hari pentahirannya, yaitu pada hari yang ketujuh haruslah ia mencukurnya. Amin. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Dan di ayat 18 berkata, maka haruslah orang nazir itu mencukur rambut kenazirannya di depan pintu kemah pertemuan, lalu mengambil rambut kenazirannya itu dan melemparkannya ke dalam api yang dibawa korban keselamatan, yaitu setelah selesai kenazirannya atau nasarnya kepada Tuhan. Di ayat 21, itulah hukum tentang orang nazir yang mendasarkan persembahannya kepada Tuhan. Berdasarkan kenazirannya, belum dihitung apa yang ia mampu mempersembahkan di samping itu. Sesuai dengan bunyi nazar yang diikrarkannya, demikianlah harus dilakukannya berdasarkan hukum tentang kenazirannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi seseorang ketika dia bernazar dan menyerahkan hidupnya khusus untuk Tuhan, jadi dia posisinya sebagai nazir Allah. Ya, orang yang dikhususkan untuk Tuhan, dia khusus untuk melayani Tuhan, dia fokus untuk Tuhan, hidupnya untuk Tuhan, ya, dan dia bernazar, berjanji. Ya, kira-kira janji misalnya, Tuhan aku mau melayani Engkau, ya, aku mau dipakai oleh Tuhan, aku menyerahkan seluruh hidupku ya untuk dipakai oleh Tuhan. Jadi waktu seseorang bernazar, berjanji mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, maka orang ini orang nazir, orang ini orang khusus, orang ini adalah orang yang dikuduskan, yang dikhususkan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Maka dia sebagai nazir Allah harus menjaga hidup kudus di hadapan Allah. Ya, dikatakan berbicaralah kepada orang Israel, ayat 2 itu, dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nazar khusus, ya, yakni nazar orang nazir untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Jadi saya mau
melayani Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan, ya seumur hidupku misalnya, maka dia seumur hidupnya akan melayani Tuhan. Itu nasarnya, itu janjinya kepada Tuhan. Atau selama 6 bulan ini Tuhan, saya fokus ya mengabdikan diri saya untuk pekerjaan Tuhan, saya milik Tuhan. Maka kalau dia berkata selama 6 bulan ini, selama 6 bulan itu dia harus menjaga hidupnya kudus. Dalam hal ini dikatakan bahwa dia harus menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jadi jangan mabuk-mabuk, ya nggak boleh. Ya minuman yang beralkohol tidak boleh dia nikmati, dia tidak boleh meminumnya. Ya anggur pun, kenapa sampai anggur saja nggak boleh dimakan? Karena anggur itu mengandung alkohol ya, walaupun tidak dijadikan minuman, buahnya saja itu mengandung alkohol. Jadi alkohol tidak boleh masuk dalam tubuh seorang nasir Allah. Nah, ini berbicara tentang menjaga hidup kudus di hadapan Allah, karena orang ini, nasir ini, orang yang dikhususkan untuk Allah. Dan bisa orang itu sendiri yang menyerahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan menjadi seorang nasir. Nah, bisa langsung dipilih oleh Tuhan, tapi juga bisa seseorang yang menyerahkan diri, ya, mempersembahkan diri untuk Tuhan atau untuk pekerjaan Tuhan. Nah, orang ini harus menjaga hidup kudus di hadapan Allah. Ya, kemudian kita lihat selama waktu kenazirannya, janganlah ia makan sesuatu apapun yang berasal dari pohon anggur. Jadi yang memabukkan tidak boleh masuk. Ya. Ayat 5, selama waktu nazarnya sebagai orang nazir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya sampai genap waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Nah, berapa lama dia berjanji untuk menyerahkan diri kepada Tuhan? Jadi selama itu dia rambutnya tidak boleh dipotong. Dia harus menjaga hidup sedemikian rupa, ya. Jadi selagi rambutnya panjang, itu mengingatkan dia bahwa dia adalah orang yang sedang dia khususkan untuk Tuhan, ya. Jadi tidak boleh dipotong rambut itu. Nah, ingat ada seorang nasir Allah dan menjadi kehancuran dalam hidupnya ketika dia memberitahukan rahasia kekuatannya, yaitu Simson. Itu nasir Allah, dan itu Allah sendiri yang memilih. Nah, waktu Simson dalam kandungan, Tuhan sudah berbicara kepada ibunya bahwa anak ini adalah nasir, seorang yang dikhususkan untuk Tuhan. Maka ibunya, ya, Simson saja waktu mengandung waktu Simson masih dalam kandungan, ibunya nggak boleh minum anggur, ya, nggak boleh minuman-minuman yang memabukkan itu. Yang artinya adalah dia harus menjaga hidupnya kudus karena ada orang yang dikhususkan untuk Tuhan yang sedang dia kandung. Ya, pun demikian setelah Simson lahir, dia seorang nasir Allah, dia punya tugas tersendiri daripada Tuhan. Ya, walaupun nanti akhirnya kita lihat bagaimana perjalanan hidupnya dia gagal, ya. Dia jatuh dalam dosa dan akhirnya kekuatannya habis. Nah, jadi seseorang yang dengan posisi nasir Allah, dia memiliki juga kekuatan daripada Tuhan, tetapi ingat, dia harus menjaga hidup kudus di hadapan Allah. Ya, rambutnya tidak boleh dicukur sampai genap waktu yang ia khususkan, ya, dirinya untuk Tuhan. Nah, perhatikan ayat berikut, dikatakan ayat 5 itu, haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Jadi intinya di situ, haruslah ya ia tetap kudus. Jadi seorang nasir Allah yang telah mempersembahkan dirinya kepada Tuhan dalam suatu janji di hadapan Allah. Ini namanya bernasar. Jadi bernasar itu berjanji kepada Tuhan. Nah, nasar harus dilakukan, harus digenapi. Kalau seseorang tidak menggenapi nasarnya, dia akan mati, ya. Ayat 6, selama waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, janganlah ia dekat kepada mayat orang. Nah, rupanya mayat orang dapat membuat seseorang yang telah dikhususkan untuk Tuhan itu menjadi najis, menjadi tidak kudus lagi, ya. Jadi
harus dia menghindarkan dirinya dari mayat ya, dari mayat. Bahkan dikatakan orang tua sekalipun ya tidak boleh dia menyentuh mayat itu ya. Tetapi apabila seseorang mati di dekatnya dengan sangat tiba-tiba sehingga ia menajiskan rambut kenazirannya, maka ia haruslah mencukur rambutnya pada hari pentahirannya, yaitu pada hari yang ketujuh haruslah ia mencukurnya. Kalau tidak sengaja ya kan, makanya dikatakan ada saudara atau orang lain yang dekat dengan dia tiba-tiba mati dan kemudian orang nazir ini ya bersentuhan dengan mayat itu, atau mungkin sempat ditolong dulu, atau dia spontankah menangkap orang yang jatuh ini, barangkali begitu kan, dia udah najis. Jadi ya dia harus potong rambutnya. Jadi kira-kira begini, wah saya tidak layak ini, udah kena dosa, saya berdosa, jadi harus saya cukur rambut. Jadi ada satu kebiasaan juga ya orang-orang Israel ya, kalau dia meratapi dirinya, menyesali dirinya dalam waktu dia berdosa, maka rambutnya dicukur, kemudian menggunakan pakaian yang jelek, compang-camping, kemudian duduk di tanah dan menaruh debu tanah di kepalanya. Itu satu tindakan mereka ketika mereka menyesali bahwa mereka sudah berdosa ya, mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah untuk menguduskan orang-orang ini setelah mereka tersentuh mayat atau sempat ada kenajisan di dalam diri mereka, maka mereka harus ditahirkan kembali, harus dibersihkan. Nah, maka ayat 10 dikatakan, pada hari yang ke-8 haruslah ia membawa 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Maka haruslah imam mengolah yang seekor menjadi korban penghapus dosa. Ingat, korban penghapus dosa. Jadi kalau seorang nazir ya tersentuh mayat atau ya dikatakan di sini rambutnya harus dicukur karena tersentuh mayat ya, atau dengan kata lain dia kena hal yang najis ya, dia menjadi najis, maka dia tidak layak, sehingga ya harus dikuduskan kembali, ya harus disucikan kembali ya. Ini jadi harus ada korban untuk itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, dikatakan bahwa kita tadi sudah baca ayat 18 tadi, maka haruslah orang nazir itu mencukur rambut kenazirannya di depan pintu kemah pertemuan. Itu ketika dia tersentuh mayat atau ketika dia dalam keadaan tidak kudus ya, karena ketidakkudusan yang menimpa dalam dirinya, dia harus menyadari, wah ini misalnya begini, 6 bulan ini atau 1 tahun ini saya akan melayani untuk Tuhan, fokus untuk Tuhan, saya menjadi orang nazir. Jadi rambut panjang itu nggak boleh dicukur, nggak boleh tersentuh mayat, terus harus menjaga hidup kudus. Tahu-tahunya ada peristiwa di mana atas ketidaksengajaan saya ya, kadang kan tersentuh mayat, nah maka saya menjadi tidak kudus lagi, maka saya harus cukur rambut saya, artinya gagal deh program saya ini. Minta ampun di hadapan Tuhan ya, dicukur lagi, kemudian persembahkan korban ya, persembahkan korban untuk menghapus dosa ya, dan mulai lagi dikatakan, maka rambutnya tadi ia mengambil rambut kenazirannya itu, melemparkannya ke dalam api yang dibawa korban keselamatan. Jadi ada korban yang harus dia persembahkan, dan rambutnya itu sendiri harus dibakar ya, dibuang ya, dan dia harus mengikuti lagi petunjuk daripada imam bagaimana dia supaya hidup kudus di hadapan Allah. Di ayat 20 berkata begini, kemudian haruslah imam menunjukkan semuanya itu ke hadapan Tuhan sebagai persembahan unjukan, semuanya itu menjadi bagian kudus bagi imam, beserta dada persembahan unjukan dan beserta paha persembahan khusus. Sesudah itu barulah boleh orang nazir itu minum anggur ya. Jadi kalau dia lagi keadaan nazir kudus tidak boleh minum anggur. Kemudian
gagal kita, kira-kira ada ketidakkudusan. Nah itu, jadi gagal berarti dia harus ulang lagi, ya ulang lagi, dan dia harus persembahkan. Nah setelah dia lakukan persembahan itu, boleh orang Nasir itu minum anggur, atau setelah selesai sebagai seorang Nasir, ya. Jadi 6 bulan saya khusus melayani Tuhan, saya fokus, saya berjanji bernasar. Nah setelah selesai komitmen tadi, janji di hadapan Tuhan, maka dia harus ada persembahan juga. Dia harus mempersembahkan, ya, kepada Tuhan, dan setelah itu baru dia boleh minum anggur. Ya, dia sudah selesailah itu untuk programnya, ya programnya itu, maka dia boleh kembali seperti biasa. Nah, itulah hukum tentang orang Nazir yang menasarkan persembahannya kepada Tuhan berdasarkan kenasirannya. Ya, jadi ada persembahan yang dia berikan kepada Tuhan ketika dia akan menyelesaikan, ya, kenasirannya, menyelesaikan atau menepati sepenuhnya janjinya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Nazir, ya, orang yang dikhususkan kepada Allah, orang atau dia sendiri mengkhususkan diri untuk Allah, menguduskan diri, ya, dan dia harus selalu kudus. Hari-harinya dia hidupnya kudus, fokus mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan sebagai seorang Nazir, dan ada beberapa hal yang tidak boleh dia lakukan. Ya, hal-hal yang najis tidak boleh menyentuh dalam hidupnya, tidak boleh dia lakukan. Kalaupun toh karena kelemahan secara manusia akhirnya ya cacat kenasirannya, dia harus mengulang lagi, dia harus menyelesaikan di hadapan Tuhan, dia harus adakan korban penghapus dosa. Ya, tujuannya apa semua? Supaya hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, ya, kita ini adalah orang-orang yang sudah dikuduskan, ya, bukan karena janji kita kepada Tuhan, bukan karena ya Tuhan, saya mau menyerahkan hidup saya sebagai orang yang kudus, tidak, tetapi kita dikuduskan oleh karena iman percaya kita kepada Yesus. Jadi kita ini orang-orang yang sudah dikuduskan, dan seyogyanya lah orang-orang kudus ini mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Maka dikatakan persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita tidak perlu lagi sebagai orang Nazir seperti dalam firman Tuhan ini, tidak. Ya, tapi janji di hadapan Tuhan atau bernazar masih boleh. Misalnya, Tuhan, saya mau menyerahkan diri saya untuk sepenuhnya melayani Tuhan, itu janji. Saya bernazar, saya berjanji, ya, itu harus dilakukan. Nah, ada orang yang bernazar akan melayani Tuhan, tetapi dia mulai bimbang, mulai ragu, dan akhirnya tidak mau melayani Tuhan, maka dia hidupnya gelisah, dia tidak tenang. Jadi nazar harus dipenuhi, ditepati, karena itu janji kita kepada Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita, dan kita terus mengkhususkan diri kita untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita pikirkan, kita katakan, kita lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Dan itu adalah ibadah kita yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari terus kita menjalani hidup ini dengan terus menjaga hidup kudus di hadapan Allah. Kita akan menaikkan doa-doa kita. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian, dan kemudian kita membawa beban